belajar, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Sehat semua? Sehat. Ya, siapa yang nggak hadir hari ini? Sipa. Sipa. Kenapa nggak hadir? Sakit ya? Ada surat ya? Kabar tadi? Oke, baik. Ya, kita doakan semoga yang sakit segera sembuh, sehat seperti sedia kala sehingga bisa mengikuti pembelajaran di sekolah. Oke, gimana persiapan untuk hari ini? Sudah siap? Siap. Ya, sudah bawa tugasnya? Sudah. Oke, baik. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita iya dulu ya. Nah, nanti kalau ibu bilang tepuk 1, yes. Tepuk 2, happy. Tepuk 3, semangat. Bisa? Oke, kita mulai ya. Tepuk 1, Yes. tepuk 2, Happy. tepuk 3, Semangat. oke, tepuk tangan kita semua. Ya, baik. Minggu lalu kita sudah diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok. Kalian ibu minta untuk melaksanakan kegiatan observasi. Gimana? Sudah melakukan pengamatan? Sudah. Sudah. Secara kelompok ya. Terus bagaimana untuk laporannya? Apakah sudah dibuat? Sudah. Sudah semua ya? Oke, baik. Nah, hari ini di kesempatan kita kali ini kita akan melaksanakan apa? Presentasi. Ya, presentasi teks laporan hasil observasi multimodal. Ya. Apa itu multimodal? Dengan banyak cara. Kemarin ada beberapa yang sudah menampilkan sudah laporan bahwa membuat apa? Buku tempel. Kemudian ada juga yang membuat scrapbook atau album seperti ini, ya. Nah, jadi inilah namanya multimodal. Artinya beberapa metode atau cara yang digunakan untuk menampilkan teks laporan hasil observasi. Kami bertanya, apa sih fungsinya? Coba bandingkan dengan kalian membaca teks lembaran yang kita buat kemarin. Ada teksnya? Coba lihat hasil lembaran yang kemarin. Ada? Nah, seperti ini. Kita bandingkan bentuk teks seperti ini dengan scrapbook seperti ini. Yang mana yang lebih menarik? Tuh, scrapbook ya. Nah, jadi apa tujuannya membuat seperti ini? Lebih menarik sehingga mudah dibaca dan mudah dipahami apa isi bacaan yang akan kita tampilkan. Ya, baik. Sebelumnya kami Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2 ya. Ini ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, mempresentasikan laporan hasil observasi multimodal. Ya, jadi apa yang kalian buat nanti akan kita presentasikan. Ini seperti unjuk karya ya, nak, karena ada karya yang kalian buat. Nah, sekarang di sini yang kedua, menyesuaikan intonasi dan metode presentasi dengan perhatian atau minat pendengarnya saat menyajikan laporan hasil observasi. Ya, jadi kita menyesuaikan intonasi. Intonasi itu apa, nak? Tinggi rendah suara. Ya, tinggi rendah suara, kemudian bagaimana pengucapannya, ya. Nah, sehingga nantinya pendengar atau audiens merasa tertarik dan terkesan dengan hasil presentasi kalian. Nah, menurut kalian bagaimana sih cara supaya presentasi itu tidak hanya sekedar informatif saja ya, tidak hanya menampilkan informasi, tetapi juga membuat pendengar berkesan dan berkesan dan juga tertarik. Nah, bagaimana menurut kalian supaya pendengar itu, oh saya senang loh mendengarkan presentasi orang ini. Coba, apa poin yang pertama yang harus kita lakukan? Apa?
desainnya yang menarik, kita sudah paham materinya, tapi kita tidak percaya diri, akan gagal. Nah, bagaimana meningkatkan percaya diri? Bagaimana caranya? Dengan banyak latihan dulu, ya kan? Sering-sering berlatih berbicara. Ya, kita kan ada pekan literasi di lapangan upacara gitu ya, 3 minggu sekali ya. Nah, itu kesempatan kalian untuk berlatih berbicara. Tentunya dengan kegiatan kita hari ini, Ibu harapkan tidak hanya itu saja yang aktif. Semua aktif ya, semua harus bergerak berkontribusi dalam menyampaikan presentasi. Oke? Paham ya? Nah, sekarang kita akan bentuk kelompok ya, bentuk seperti berdasarkan kelompoknya, kita akan mulai presentasi. Silakan duduk berdasarkan kelompok. Oke, sudah berdasarkan kelompok. Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, sudah lengkap semua? Karyanya ada sudah? Sudah. Oke. Baik, ada beberapa yang ditempel ya. Berapa kelompok yang ditempel? 1, 2, 3. 3 dalam bentuk buku tempel, 2 dalam bentuk buku album ya. Scrapbook, buku album ya namanya. Oke. Scrapbooks ya. Baik. Sebelum kita mulai, Ibu akan kasih kalian contoh dulu bagaimana cara menampilkan hasil tugas kalian ya, presentasinya bagaimana. Oke, kita dulu ya. Oke. Nanti kalian ada 4 orang, 2 orang untuk menjaga standnya, 2 orang untuk berada di tempat biasa, tempat awal ya, untuk menjelaskan materi yang akan kalian presentasikan. Sisanya silakan berkeliling nanti ya, untuk melihat apa hasil tugas dari temannya. Silakan dinilai dari bentuk penyajiannya, dari strukturnya, dari materinya, semuanya dinilai. Kalian buat ambil kertas dengan pena, kalian nilai. Misalnya kelompok 1 menilai dari kelompok 3. Ya, semuanya buat catatan-catatan di kertas. Diskusi, oh bagusnya seperti ini. Kalian bandingkan dengan punya kawan yang lain. Semuanya berkeliling. Jadi kelompok 1 ke kelompok 2, ke kelompok 3, ke kelompok 4, ke kelompok 5. Semuanya harus keliling. Oke, paham? Nah, kalau sudah, silakan kembali ke tempat masing-masing. Kemudian kita secara bergiliran akan mempresentasikan tugasnya masing-masing. Jadi nanti silakan kalian tunjuk siapa yang akan dijelaskan, siapa yang akan berkeliling, ya kan? Siapa yang akan mengkritik ke kelas, ke kelompok yang lain. Jadi ada semua bagiannya, berbagi yang 1 orang. 1 orang menjelaskan, 1 orang berkeliling, ya kan? Kemudian ada yang menanggapi kelompok yang lain juga. Paham ya? Bu, bagaimana Bu cara menjelaskannya? Nah, jadi begini. Pertama kalian ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama kelompok kami adalah kelompok mawar, sesuai dengan objek yang kami amati adalah bunga mawar. Kamu ngapain nih? Oh, bunga asoka ya, namanya kelompok mawar yang diamati bunga asoka ya. Nah, ini kelompok kami. Saya sebutkan nama, kemudian 2 teman saya sebutkan juga nama, ya. Nah, di sini kami telah melakukan pengamatan terhadap bunga asoka. Nah, bunga asoka, jelaskan, ya, adalah tanaman ini seperti ini bentuknya, warnanya, dan jelaskan lagi. Kami mengambil, nah, ya, jelaskan seringkas saja ya. Kami mengambil model seperti ini untuk apa tujuannya? Memudahkan teman-teman dan kita untuk memahami materi yang
kita pelajari. Kami memilih bunga ini karena bunganya apa? Unik, apa, gitu ya. Jelaskan. Nah, ini kami jelaskan berdasarkan strukturnya, yaitu dari definisi umum, nyata umum, definisi bagian, dan definisi manfaat. Sudah kalian jelaskan? Tutup. Demikian hasil penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada kelompok lain yang ingin menambahkan, kami persilakan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Sudah? Bisa kita mulai? Oke, sekarang silakan menentukan siapa yang mau presentasi, siapa yang mau memilih, siapa yang menjaga. Mulai dari sekarang. Ayo. Coba kelompok yang buku tempel berapa orang? Iya. Tempel kan di sini nak? Buku tempel. Mana ada tertib tadi? Ada tertib ada tadi? Mana ada tertib ini? Nah, silakan yang buku tempel ditempelkan di dinding. Yang scrapbook boleh mantap. Di satu lagi ya, situ ya. Ini di sini kelihatan nggak? Atau di atas kursi didirikan saja? Ya boleh. Di sini ada. Ada kursi. Gini. Sudah? Boleh duduk ya? Oke, sudah silakan. 2 orang berkeliling, 2 orang menjaga tempatnya. Bawa kertas sama pena ya, silakan kalian nilai. Kalian kesana dulu, saya kosong dulu. Iya. Silakan kalian kosong dulu. Yang ini kalian mau mana? Mau nilai yang mana? Punya temennya ya, hasil punya kelompok temannya dinilai apakah sudah sesuai dengan strukturnya. Ini sebelum presentasi ya. Sebelum presentasi kita menilai dulu karya masing-masing kelompok. Kelompok yang dijelaskan, silakan jelaskan ke kawannya ya kalau ada yang bertanya. Oke, ini kelompok berapa nak? Kelompok 1 mengenai kelompok 4. Ini kelompok 2 diangkat jadi kelompok 3. Oke, ini kelompok 5. Kelompok mana yang mengangkat? Belum ada. Ini kelompok belum. Bagian bunganya nanti dijelaskan. Sekarang kita menilai dulu, kalian menilai dulu kelompok mana, ya. Apakah sudah sesuai strukturnya, apakah ada atau tidak. Ya. Silakan menilai untuk memberi tanggapan. Ya, kelompok ini bagaimana? Ini menanggapi dari
Buku tempel ya. Tentang apa? Bunga sepatu. Kelompok berapa? Kelompok 3. Yang menanggapi? Kelompok 2. Oh, kelompok 2. Oke. Ya, silakan. Ini bunga mawar. Kelompok. Silakan diamati. Dodo? Dari kelompok 3 ya? Kelompok 1 yang menanggapi kelompok 4. Silakan dinilai. Ya, ini kelompok 5. Kelompok mana menanggapi? Kelompok 3. Kelompok 3. Sudah dilihat, dianalisis? Ada catatan-catatan mau ditambahkan? Sudah ya? Oke, bagaimana? Sudah? Oke, silakan duduk kembali ke Oke. Sudah berkeliling? Sudah. Sudah tahu punya temannya? Sudah. Sudah tahu hasil diskusi mereka? Gimana menurut kalian? Bagus nggak? Bagus. Ya. Nah, untuk lebih memperjelas, kita minta masing-masing per kelompok untuk presentasi ya. Kelompok mana dulu yang mau menampilkan? Siap? Satu. Oke. Silakan kelompok lain yang ingin menanggapi, yang ingin bertanya ya. Silakan. Kelompok 1. Suaranya loncat ya, biar kedengaran. Oke. Silakan anggota kelompok diperhatikan temannya. Mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menunjukkan hasil teks laporan observasi dari kelompok kami. Nama kelompok kami yaitu kelompok bunga mawar. Namanya Bella Natasha, Desi Kristiani, Rafael Anjali, Veronica, dan Siva Liniar. Salah satu jenis tanaman hias yang sangat populer. Deskripsi bagiannya, bunga mawar yang paling banyak diminati adalah bunga mawar putih dan merah. Ada yang saya sampaikan dari hasil observasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kelompok 1. Ayo, kelompok berapa yang mau menanggapi? Mau menanggapi? Oke, silakan. Perkenalkan nama, kamu dari kelompok mana, terus apa yang kalian tanggapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kita tanggapi dulu ya. Bentuknya menarik dan kreatif dan sesuai sama strukturnya. Oke, bentuknya menarik dan kreatif sesuai dengan strukturnya. Itu kata menurut pendapat kelompok 4. Bagaimana kelompok yang lain? Tadi sudah keliling. Apakah sepakat bentuknya menarik? Ya. Sepakat ya, menarik ya? Ya. Dari bentuk tulisannya dia ini ketika enggak ya? Tulisannya sendiri ya? Judul ini. Nah, mereka sangat kreatif ya, bunga-bunga mawarnya ada, terus juga ada sistem buka tutup ya. Ini sangat menarik dari segi kreatifnya. Isinya bagaimana strukturnya tadi? Sudah lengkap ya? Ada 3 ya strukturnya. Apa tadi? Deskripsi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi. Oke. Jadi
Iya, bagus ya. Sini saya menggunakan tema dengan warna hitam dan pink dengan pada warna yang tepat. Blackpink ya. Oke, perkenalkan nama kelompok. Nama kelompok kami yaitu Bunga Royalnya yang beranggota 4 orang. Pertama Citra, Rian Bestari, Aliska Margareta, Eva Fadatul Rahmi. Di sini saya ingin menyampaikan tentang bunga royalia. Bunga royalia lingkungan baik di tanah kering maupun lembab. Tanaman ini bisa ditanam langsung atau menggunakan pot. Royalia berbunga setiap hari sehingga tetap tidak dihenti. Kalian bisa lihat contoh gambarnya. Selanjutnya, dengan keindahan warna bunganya yang mencolok serta perawatannya yang mudah, bunga royalia menjadi pilihan yang tepat untuk memperindah halaman rumah maupun tanaman sekitar. Selain keindahannya, bunga royalia memiliki manfaat lain. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tanaman ini berpotensi digunakan sebagai tanaman obat karena memiliki kandungan senyawa yang bermanfaat. Di samping itu, royalia juga berfungsi untuk mempercantik lingkungan, menyerap polusi udara, dan membuat suasana sekitar menjadi lebih sejuk. Oke, sekian hasil laporan teks observasi yang saya sampaikan. Untuk kelompok lain yang ingin menambahkan atau bertanya, kami persilakan. Oke, silakan. Ya, kelompok mana menanggapi? Kelompok 2. Oke, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan menanggapi kelompok 1. Menurut kami, teks laporan observasi tentang budaya dan budaya ini sudah baik karena sudah menjelaskan deskripsi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat dan ciri-ciri yang jelas. Dengan dibuat scrapbook sehingga mudah dipahami dan terlihat menarik. Oke, jadi garis strukturnya sudah lengkap dan juga sangat menarik dari desainnya ya. Ditampilkan dalam bentuk buku album. Gimana kelompok lain? Sepakat? Sepakat. Sudah melihat ya? Sudah. Menarik tidak? Menarik. Oke, kita hapus dulu untuk kelompok 2. Keren sekali, kreatif. Ibu suka nih, kelas ini memang kreatif ya. Good job. Nanti bawa di perpustakaan. Selanjutnya, kelompok mana? 3. Oke, silakan. Kelompok 3 itu menampilkan bunga sepatu. Kenapa masuk kelompok? Nah. Kelompok mana yang akan menanggapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mempresentasikan hasil observasi kami, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kami dari kelompok bunga sepatu. Nama saya Oki Zalianti. Sifah Raisabella, Regina Putri, Della Puspita. Ini kami akan menampilkan hasil observasi kami mengenai bunga sepatu. Teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan hasil observasi saya yang telah saya lakukan beberapa waktu lalu. Di sini kami mempunyai deskripsi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Deskripsi umum bunga sepatu. Objek yang diobservasi adalah bunga sepatu. Pertama-tama, saya akan menyampaikan informasi umum terkait bunga sepatu. Bunga sepatu atau Hibiscus coloracensis atau dikenal juga sebagai bunga raya. Bunga sepatu yaitu Hibiscus yang berwarna merah muda merupakan tanaman semak tropis yang berbunga berukuran besar, berbentuk seperti corong dan memiliki kelopak berwarna merah muda yang mencolok. Bunga ini memiliki struktur reproduksi yang jelas dengan tangkai putih yang menjulang tinggi di belakangnya, dikelilingi oleh banyak benang sari. Tanaman ini tumbuh baik di bawah sinar matahari penuh dan tanaman ini memiliki drainase baik serta mudah dirawat oleh tukang kebun, pemula maupun berpengalaman. Demikian hasil observasi saya. Ini adalah deskripsi bagian. Bunga sepatu memiliki bagian steril seperti pedicule,
hidup, Rectalis dasar bunga, Arteria daun pelindung, Sepal kelopak dan Letal mahkota. Oke, lanjut. Dari sisi manfaatnya, bunga ini memiliki berbagai manfaat, antara lain menjaga kesehatan kulit, membantu AHA yang memanjangkan kulit dan merangsang kolagen, mendukung kesehatan jantung dengan menurunkan tekanan darah dan menyebarkan mendukung kesehatan jantung dan paru lain. Ciri-cirinya, bunga sepatu memiliki bermacam warna. Warnanya merah muda, merah saja, oranye, kuning, ungu, putih, dan biru. Oke, banyak warna ya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Ada Adakah yang mau bertanya? Oke, silakan kelompok untuk menanggapi dan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erava Darfahmi dari kelompok 2. Ini memberikan tanggapan untuk kelompok 3. Saya ingin memberikan apresiasi kepada hasil karya kelompok kalian. Sangat menarik, tampilannya penuh warna dan rapi sehingga enak dilihat. Dilihat ya. Informasi tentang bagian-bagian bunga sepatu sudah bagus, lengkap, dan mudah dipahami. Oke. Saran dari kelompok kami Nah, oke, ada sarannya. akan lebih baik kalau ukuran huruf pada tulisan sedikit diperbesar agar mudah dilihat dari jauh. Kesimpulan dari saya, hasil karya kalian sudah bagus, kreatif, informatif, menarik. Semoga lebih dikembangkan lagi di karya berikutnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok menanggapi. Baik, terima kasih atas penjelasannya mengenai kelompok kami. Kami akan berusaha membesar. Tulisannya ya. Oh ya, penjelasannya ini ya yang kurang besar ya. Ya gimana menurut yang lain? Kurang besar nggak? Iya ya, diperbesar lagi tulisannya atau dibuat potongan lebih singkat-singkat. Itu boleh. Silakan. Di sini kami akan menutup pada presentasi kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Kelompok tiga. Oke, keren. Berarti selanjutnya dimulai dulu nih. Kreatif, bagus. Kelompok mana yang maju? 4 ya. Ini baik kelompok pada dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, selamat siang. Siap. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul Laporan Hasil Observasi Keladi Putih. Nama-nama kelompok tersebut: Widodo Saputra, Rudiaung Namanulang, Madi Apriansyah, Berta Otariani, Axel Aprilia. Selanjutnya kami akan membacakan definisi umum kami. Definisi bagian: daun bentuknya menyerupai hati, heart shaped atau agak panah warna dasar putih dengan corak hijau di tepi atau sepanjang tulang daunnya. Tulang dan biasa sepanjang tulang daunnya tegas bisa berwarna hijau atau kadang kemerahan, tergantung jenisnya tekstur daun. Definisi manfaat menanam keladi putih: selain mempercantik ruangan, memurnikan udara, keladi putih dapat membentuk menyerupai polutan di udara, sehingga membuat udara di sekitar menjadi lebih segar, menghilangkan stres, memandang tanaman hias yang indah, dalam mengurangi dan menghilangkan stres, meningkatkan kualitas hidup. Memiliki tanaman hias di rumah dapat memberikan rasa tenang dan nyaman. Mengapa? Terdapat banyak macam bunga keladi, varietas genetik,
Keladi merupakan tanaman yang memiliki tingkat varietas genetik yang tinggi. Ini berarti bahwa ada beragam kombinasi genetik yang dapat menghasilkan varietas dalam bentuk, ukuran daun, warna bunga keladi. Perbedaan inilah yang menyebabkan munculnya banyak macam bunga keladi. 2. Hibridasi atau persilangan antara berbagai varietas keladi juga dapat menghasilkan variasi baru dalam bunga keladi. Ketika dua varietas keladi yang berbeda dikawinkan sifat-sifat genetik dan kedua varietas tersebut dapat bergabung dan menghasilkan kombinasi yang unik pada bunga keturunannya. 3. Seleksi manusia. Manusia telah terlibat dalam seleksi dan pemulaan tanaman keladi selama berabad-abad dengan memilih tanaman-tanaman dengan sifat-sifat yang diinginkan seperti warna bunga yang menarik dan bentuk daun yang unik. Manusia telah mengaruhi terciptanya variasi macam bunga keladi. Lingkungan. Faktor lingkungan seperti perbedaan iklim, sinar matahari, dan kondisi tanah juga dapat mempengaruhi perkembangan bunga. Keladi yang di berbagai lingkungan akan beradaptasi dan bereaksi terhadap faktor-faktor lingkungan tersebut yang dapat gilirannya dapat menghasilkan variasi dalam berbentuk variasinya. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Begitulah hasil tanggapan kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ya silakan. Satu ya, tanya dari teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menanggapi kelompok 4. Menurut kami, hasil observasi kelompok 4 sangat menarik, kreatif, rapi, dan bersih. Tetapi ada sedikit kekurangannya, yaitu di tulisannya yang sedikit kecil dan berdempetan. Oke, dari tulisannya ya. Baiklah, itu saja menurut kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menarik katanya ya, tapi bentuk tulisannya yang kecil dan berdempet. Ya, gimana? Silakan ditanggapi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dulu untuk kelompok 4? Kelompok lain sudah ya? Gak ada yang menanggapi? Sudah selesai ya. Masih ada satu kelompok lagi, sama dengan kelompok 2 tadi ya, scrapbook. Oke, kita lihat dari kelompok 5. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren. Hasil observasi kami yang memiliki anggota 4 orang, yaitu Nadia Zulhijjah, Fiona Agustina Rahayu, Silvi Wulandari, dan Rina Sati. Kelompok kami mempunyai tema bunga asoka. Bunga asoka atau saranja asoka adalah tanaman hias yang berasal dari Asia Selatan dan Tenggara. Terkenal dengan bunganya yang bersih, bergelombol, indah, dan berwarna cerah seperti merah, oranye, kuning, atau Ya. tanaman ini dianggap suci, melambangkan keindahan, cinta, dan kesetiaan. Ciri-ciri bunga asoka: bentuk bunganya bergelombol dalam satu tangkai, berbentuk seperti payung berlimpah. Warna variasi, bunganya merah muda, oranye, atau kuning, tetapi ada juga yang putih atau ungu. Daun memiliki daun yang lebar dan hijau, dan bagian daunnya dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk. Manfaat dari penggunaan: tanaman hias sangat populer sebagai tanaman hias karena keindahannya yang mencolok. Obat tradisional: menyembuhkan luka, membantu mempercepat penyembuhan luka dan mengurangi peradangan
lainnya termasuk di Indonesia. Bunga Asoka menjadi bunga nasional dari negara Suriname. Asoka memiliki salah satu tanaman hias populer di negara Florida Selatan. Terima kasih, itu saja presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Oke. Ya. Kelompok 2 ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Rian Bestari dari kelompok 2 yang menanggapi. Oke. Saya sangat mengapresiasi laporan observasi yang dibuat kelompok ini tentang bunga Asoka. Laporan tersebut sudah menjelaskan dengan baik ciri-ciri bunga Asoka mulai dari bentuk kecil dan bentuk kelompok, warna yang cerah hingga manfaat bagi bunga dan kesehatan. Penyusunan laporan juga rapi, bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5 dan kelompok 2 yang menanggapi. Ya, bagus ya. Sangat kreatif nih, dibentuk seperti album foto ya. Tapi di sini penjabaran tentang teks LHO berdasarkan hasil pengamatan yang telah kalian lakukan sebelumnya. Ya, terima kasih sekali. Jadi ada 2 kelompok ini sebelahan. Jadi masing-masing kelompok ini menilai kata sama ya. Ada perbedaan tidak di kedua kalian? Beda ya? Dari apa segi beda? Ukuran juga beda ya? Iya. Dari ukuran juga dari objek yang diamati juga beda. Bagaimana pembelajarannya? Seru? Seru. Apa yang dapat kalian petik dari kegiatan hari ini? Apa nak? Oke, lebih mudah memahami materi pelajaran. Bu, kok kita belajar IPA? Betul nggak? Seperti pelajaran IPA, Bu. Ya, nah inilah pembelajaran mendalam ya nak, bahwa materi kita bahasa Indonesia itu relevan dengan pelajaran yang lain, dengan pelajaran IPA, ya kan? Dan juga apa ya? Dengan kehidupan nyata, karena di sini kita benar-benar melakukan pengamatan. Kemarin kita mengamati betul kan? Kita keliling mencari bunga, mencari objek apa yang akan kalian amati, yang ada di sekitar kita, ya kan? Jadi apa yang dapat kalian simpulkan? Apa sih laporan hasil observasi itu apa? Silakan. Apa teks LHO adalah? Oke, apa nak? Teks yang berisi hasil pengamatan. Jadi setelah melakukan pengamatan, baru kita tulis dalam bentuk laporan. Kemudian ada yang masih ingat? Nah, tadi itu yang sudah dijelaskan. Apa saja struktur teks laporan hasil observasi? Definisi umum. Ya, apa nak? Definisi umum. Deskripsi bagian. Deskripsi manfaat. Oke, semuanya di kelompok ada tadi? Ada. Dijelaskan tidak? Iya. Itulah strukturnya. Ada 3. Yang pertama deskripsi umum atau pernyataan umum. Itu ditandai dengan kata kunci, kata pemula adalah atau merupakan. Ada di situ. Bunga kepala sepatu merupakan adalah. Kemudian yang menggunakan bahasa Latin. Ada nama istilah Latinnya. Seperti itu. Ya. Kemudian ada deskripsi bagian. Tadi dijelaskan bagian-bagian bunganya. Ada kelopak, ada tangkai, ada akar, ada daun, ya kan? Kemudian banyak warnanya. Itu sudah termasuk deskripsi bagian. Ada semuanya tadi? Ada. Kemudian yang ketiga apa? Deskripsi manfaat. Hasilnya ada tidak manfaatnya? Ada. Maksudnya untuk obat-obatannya? Ya, Obat apa? kulit, Kulit. Bunga apa tadi? masalah. Nah, bunga sepatu untuk obat kulit juga ternyata. Ya. Oke, gimana dari penjelasan ini? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham materi teks LHO? Sudah paham. Jadi kalau kamu membaca teks yang ada tulisan tentang definisi umum, menjelaskan ini, bagian-bagiannya, manfaatnya, oh itu masuk teks LHO. Sudah bisa menentukan ya? Karena selain dari bentuk yang kalian tampilkan, biasanya banyak seperti ini, ada bentuk teksnya. Nah, ini juga dikumpul nanti ya. Ini bentuk teksnya.
tulisnya. Kemudian yang kedua itu adalah dalam bentuk buku tempel atau juga bentuk buku album. Ya, berasa pembelajaran hari ini sudah kita cukupkan hari ini ya. Ibu apresiasi sekali. Hapus dulu untuk kita semua. Bukan Ibu, teruslah kreatif ya nak. Jadi kalau seperti ini kan rasa belajarnya juga semakin semangat ya. Asalnya ngantuk, asalnya lesu kan, jadi semangat. Ya, intinya apa? Intinya mau berkolaborasi. Ya, bergantian satu tim mengerjakannya bersama-sama. Ya, oke. Untuk minggu depan ada lagi pelajaran materi kita ya yang tidak kalah serunya dari hari ini. Penasaran enggak? Oke, jadi minggu depan ya kita akan belajar tentang teks anekdot. Pernah dengar? Nah, atau dalam secara lisannya itu namanya lawakan tunggal atau stand up comedy. Pernah nonton stand up comedy? Oke, baik. Kita akan belajar minggu depan materi yang itu ya. Sebelumnya Ibu minta kalian untuk menonton di YouTube atau di TV, di Kompas TV biasanya ada itu. Carilah contoh teks anekdot atau contoh lawakan stand up comedy yang viral, stand up comedy tentang pejabat itu biasanya yang paling banyak. Ya, silakan ditonton ya. Kemudian dipahami ya isinya tentang apa sih? Ya. Selanjutnya minggu depan baru akan kita kulik-kulik apa saja ciri-cirinya, definisinya dan juga strukturnya. Untuk kemudian kita akan memproduksi teks anekdot. Kita akan menulis juga. Oke?